Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lalui dalam minggu ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Biarlah Kau pimpin Tuhan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya
ku angkat. Hanya Kau Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Satu-satunya Biarlah harapan kami hanya tertuju padamu Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Dengan imanmu katakan Tuhan memulihku. Oh satu-satunya.
menjalani dupa yang harum di hadapan-Mu. Sekarang oh Yesus, Yesus Tuhan. Sekarang bilang sekarang terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Segala yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan, itu adalah kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami yang luar biasa Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih. Sekarang ya hanya Engkau yang kusembah Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Karena kami percaya Engkau Tuhan. Kau ada di depan kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Kau Tuhan kami yang luar biasa Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di dalam kehidupan kami. Oh Yesus, kami bersyukur. Sekarang Yesus, Tuhan kami, Tuhanku yang luar biasa. Kami bersyukur. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang
Ibu saudara kita bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku sembah. Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kita mau siap untuk sukacita. Yang siap untuk sukacita katakan, puji nama Tuhan. Mari kita mau bersukacita pada sore hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Hari ini kita mau bahagia dalam Kristus. Amin. Bergandengan tangan.
Bapak Ibu Saudara, saya mau lihat kita bergandengan tangan, amin. Ayo kita di sampingnya bergandengan tangan. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kita mau lihat. Mari Bapak Ibu Saudara. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk tangannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. ayo kita bergandengan sekali lagi. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk tangannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tunjuk lagi, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi dengan iman. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Yang masih semangat katakan yes. Kurang semangat, yes. Woo. Kita percaya kita diberkati Tuhan, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang memberkati kita, amin. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, Sebab anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita memberkati diri kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan ada di setiap hati kami. Sekarang kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduan setiap kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sama-sama kita katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu, hanya
kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami boleh mempermuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, maka ada kuasa-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sore hari ini kuasa-Mu dinyatakan. Dan kami menerima satu mujizat demi mujizat yang akan Tuhan nyatakan pada sore hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hidup kami. Kami siapkan diri kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh ada dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu sehingga Engkau dipermuliakan dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Saya masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, saudara. Ya, saudaraku, dalam setiap pagi, setiap helaan nafas kita, saudara, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan masih memberi kehidupan buat kita. Ya, saudara, ada yang tiba-tiba dipanggil Tuhan, gitu kan? Ada yang tiba-tiba sakit, menghirup udara, harus pakai oksigen, bayar mahal, gitu, saudara ya. Tapi kita bersyukur setiap kita pagi, hari kita bangun, kita dalam kondisi sehat. Ya, saudara ya, puji Tuhan. Haleluya. Tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Gembala, ya, yang masih memberi kesempatan saya melayani sampai saat ini. Puji Tuhan. Juga hambanya suami istri di sini luar biasa saudaraku ya. Kerendahan hati yang mereka miliki dan ketekunan mereka itu luar biasa saudara. Dan saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin berkembang. Ya, saya percaya itu saudaraku ya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap pelayan-pelayan yang setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia. Puji Tuhan. Baik, saudara, saat ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin sampaikan begini, saudaraku, ya. Pengiringan kita kepada Tuhan, saudara, tidak bisa diukur ketika kita mengalami mujizat. Ya, saudara, ketika kita disembuhkan oleh Tuhan, saudara, seperti 10 orang yang kusta. Ya, ketika mereka disembuhkan, berapa orang yang kembali kepada Tuhan? 1. Yang 9 kemana nggak ngerti, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi apa yang terjadi dalam Yohanes 6 ayat 66? Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan, semua hilang, saudara. Semua pergi, gitu kan? Yang tinggal siapa? Hanya murid-murid Yesus, 12 orang. Yang lain kemana enggak tahu kemana. Kenapa? Karena orientasi mereka iring Tuhan hanya masalah kampung tengah. Ya kan? Mereka berpikir kalau kita jadikan Yesus sebagai raja, sebagai penguasa atas hidup kita, maka kita tidak akan kekurangan. Kan gitu saudara ya. Kita tidak usah kerja. Kan gitu. Tidak usah kerja, kita malas-malasan aja. Kita tidak usah melakukan apapun. Toh Yesus sanggup beri makan kita. Ya kan? Tapi ketika kebenaran itu disampaikan, ya, ketika nilai-nilai surgawi itu disampaikan, kerajaan Allah itu disampaikan, saudara, mereka hilang. Ya kan? Ketika mereka disembuhkan, 10 orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan. 9 hilang, hanya 1 yang datang kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mengalami mujizat, itu bukan satu tolok ukur kita orang yang setia. Belum tentu saudara. Ada yang kembali kepada Tuhan Yesus setia, tetapi ada yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya menganggap Yesus sebagai dokter penyembuh mereka. Ya kan? Kan
Tidak mungkin saudara, ketika kita disembuhkan oleh dokter lalu kita pergi kemanapun dokter itu melangkah, kita ikuti. Pernah saudara? Lihat orang mengikuti dokter terus, katanya kenapa kau ikut dokter itu? Karena dia sudah menyembuhkan saya. Pernah saudara? Enggak pernah saudaraku, ya kan? Enggak pernah. Gitu saudara ya. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi saudara, seringkali tidak bisa membuat kita benar-benar setia kepada Tuhan. Ya. Kalau kekristenan kita hanya berdasarkan mujizat, kekristenan kita berdasarkan berkat, maka satu saat kita akan kecewa. Tetapi apakah kita tidak perlu berkat, tidak perlu mujizat? Perlu saudaraku, ya kan? Kita perlu pengiringan kita kepada Tuhan, kita mendapatkan berkat. Kita mendapatkan mujizat, itu perlu. Jadi pertanyaan, kalau kita iring Tuhan tidak dapat apa-apa, itu jadi pertanyaan malahan saudara ya. Tidak pernah mengalami mujizat, tidak mengalami berkat Tuhan. Itu perlu dipertanyakan saudara ya. Haleluya. Baik saudara, saya ingin sampaikan bahwa pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, itu menentukan kualitas iman kita. Ya, itu menentukan apakah doa-doa kita, kerinduan kita, persoalan kita, masalah kita dijawab oleh Tuhan atau tidak. Itu bergantung dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau boleh saya katakan, apakah kita mengalami Tuhan, ya, kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka segala milik Tuhan yang ada di dalam Yesus itu bagian juga dalam hidup kita, saudara. Karena kita mengalami Tuhan. Ya saudara, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, itu harus ada dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam iman kita. Jangan kita menjadi orang Kristen tradisi. Ya, orang Kristen tradisi itu turunan. Orang tua kita, kakek kita Kristen, orang tua kita Kristen, lalu kita menjadi otomatis Kristen. Tapi kita harus bersyukur kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kita tidak perlu cari-cari lagi. Mana Tuhan yang benar, mana yang harus kita sembah. Mereka sudah berikan. Ini loh, Yesus yang harus kau sembah. Ya kan? Kita tidak perlu cari sana cari sini, mana sih yang harus kita sembah, mana sih Tuhan yang benar gitu kan saudara. Tapi orang tua kita sudah memberikan satu teladan, memberikan satu kebenaran di hadapan kita. Ini kau harus sembah kepada Yesus. Gitu saudara ya. Jadi kita harus bersyukur dengan orang tua kita ya saudara. Terus kemudian dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang senantiasa ajak kita, ayo kita ke gereja. Ayo kita ke gereja. Ayo kita ke gereja. Saudara, ketika saya SMP, saya pernah marah dengan teman saya. Saya dipanggil kepala sekolah, saudaraku. Kenapa kamu marah sama si ini? Gitu kan saudara? Iya, kenapa? Karena aku ajak ke gereja, aku beritahu tentang Yesus, dia malah ngolok aku. Waktu itu saya enggak tahu saudaraku ya, bahwa itu adalah harga yang harus dibayar. Ada orang-orang yang tidak mau terima kita, dia mengolok kita. Saya marah sama dia saudaraku. Karena saya lagi seru-serunya iring Tuhan mau jangkau jiwa gitu ya waktu SMP. Itu saudara. Tapi kita harus bersyukur kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak jemu-jemunya mengundang, mengajak kita untuk ke gereja. Itu namanya saya sebut orang Kristen tidak enak. Gitu ya. Enggak enak karena sering diajak gitu saudara ya. Enggak enak. Tapi kita harus bersyukur kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sedang mengenalkan Allah yang sebenarnya kepada kita, saudara. Ya. Mereka mengasihi kita. Mereka mengenalkan Allah yang sebenarnya sehingga kita bisa tahu kita harus menyembah kepada Yesus. Ya saudara ya. Nah saudara, ada juga saudaraku orang Kristen yang ya hanya mendengar. Ya kan? Hanya mendengar gitu ya. Mendengar kesaksian orang. Itu saudara ya. Mendengar bahwa Yesus itu baik, mendengar bahwa Yesus itu bisa mengadakan mujizat, mendengar bahwa dalam Yesus itu ada berkat. Dia hanya mendengar tapi belum
mengalami. Oleh sebab itu perlu saudaraku kita melangkah lebih lanjut sampai kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Itulah mengalami Tuhan, saudara. Ya, mengalami Tuhan. Tadi saya katakan mujizat, kesembuhan, masalah berkat bukan jadi tolok ukur. Tetapi yang menjadi tolok ukur adalah kebenaran kerajaan Allah yang disampaikan. Nah, saudara, kebenaran kerajaan Allah yang disampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat ya, saudaraku, di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima itu saudara, dikatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bukan hanya dari mendengar, tetapi saudara, kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bukan langsung tatap muka gini saudaraku dengan Tuhan ya. Kita tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan saudaraku. Ya, tetapi masing-masing kita mengalami kesan tersendiri. Ada perjumpaan. Ada apa ya saudara? Sepertinya ada sesuatu saudara. Tidak bisa perjumpaan pribadi saya dengan Yesus dibandingkan dengan perjumpaan Bapak Gemala di tempat ini, Pak Yahya kepada Yesus. Tidak bisa saudara. Masing-masing kita punya momen di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, Ayub juga begitu saudara. Sepertinya Ayub itu tidak berdosa, ya kan? Karena dia tidak mau menyalahkan Tuhan dengan apa? Dengan kondisinya dia saat itu. Tetapi saudara, di dalam Ayub pasal 3 ayat 1 saya bacakan begini. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Artinya apa? Dia menyesali, kenapa sih Tuhan lahirkan aku? Gitu ya saudara ya. Itu juga berdosa saudara, itu dosa. Karena Tuhan sudah tentukan kita untuk kita dilahirkan, untuk kita bisa hidup, dan Tuhan pakai kita saudara. Jadi jangan sekali-kali menyesali kelahiran kita saudara. Saya pernah ngalami yang seperti itu. Gitu saudara ya. Ngapain sih aku dilahirkan? Kalau akhirnya aku cuma kayak gini. Sepertinya aku disia-siakan. Papaku suka sama ini, senang sama si ini, sayang sama ini. Mamaku sayang sama ini. Anaknya 8 saudara. Iya kan? Meninggal 1 jadi 7. Nah 7 ini bertumbuh saudara bisa tahu. Ini lebih sayang si ini, lebih sayang si ini saudaraku. Nah saya bagian susah, saya anak nomor 5. Ada anak pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh si bungsu pasti disayang saudara. Saya kebagian yang paling enggak enak saudaraku ya kan. Sempat saya bilang, ngapain aku dilahirkan anak nomor 5? Coba aku anak nomor 3, coba aku si bungsu gitu saudara ya. Pasti aku dimanja. Tapi saudara ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara ya. Tuhan sudah tentukan, kita harus syukuri apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Ayub sudah memandang Tuhan. Dia bertemu muka dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah saudara, kita juga harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya saudara. Ya. Jadi saudara, pengalaman pribadi dengan Tuhan bukan sekedar mujizat, bukan sekedar berkat, tetapi harus ada kebenaran kerajaan Allah di dalamnya. Amin. Baru terjadi satu perubahan, saudara. Ya, kalau tidak ada itu maka tidak akan ada perubahan dalam kehidupan anak Tuhan, saudara. Nah, saya ambil contoh saudaraku, ya. Di dalam Perjanjian Baru itu ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan. Matius 19 ayat 16. Ya. Katakan demikian, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Lalu hukum Taurat dinyatakan harus begini, hormati kedua orang tua. Dia sudah lakukan semua.
Gitu saudara ya. Sudah lakukan semua. Nah ayat 21 saudara berkata begini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Nah ini saudara. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi dia disuruh apa? Jual hartanya dan berikan kepada orang-orang miskin. Akhirnya berkorban. Itu baru korban saudara. Kenapa? Kalau dia punya banyak, memberi sedikit itu bukan korban, itu sedekah saudara ya, bukan korban. Kalau namanya korban itu memberi sampai sakit, memberi sampai merasa, aduh, aku harus memberi sekian. Nah itu saudara, itu baru korban, saudara ya. Tapi kalau kita punya banyak, beri sedikit itu sedekah, saudara ya. Itu baru namanya cuma persembahan gitu, saudara ya. Tapi bukan korban, persembahan. Saudara ya, saya punya istilah seperti kalau namanya korban itu harus sakit. Nah saudara, ketika dia disuruh menjual hartanya, kemudian bagikan kepada orang-orang miskin, saudara, ayat 22 berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bagi anak muda ini, harta lebih berharga dari hidup yang kekal. Dia kan bilang, bagaimana untuk bisa hidup yang kekal, kan gitu saudara. Ya, jadi saudaraku, dia ukur hidup yang kekal itu dari harta yang dia miliki. Sementara Tuhan katakan, Yesus katakan, jual. Ya kan? Tapi dia tidak mau saudara. Nah saudaraku, anak muda ini saudara, orang muda ini saudara, dia datang kepada Tuhan pasti dengan susah payah. Ya kan? Yesus ditemui susah saudaraku, ya kan? Dia dikeroyok orang terus ya kan? Dia didampingi mungkin banyak ajudannya saudaraku ya. Yang mulai menjadi ajudan dia, kemana Yesus pergi didampingi selain 12 muridnya. Nah kemudian orang muda ini sudah berusaha, sudah berjumpa dengan Yesus, tapi ketika berbicara tentang kebenaran, ya kan? Yesus berbicara tentang kebenaran, orang muda ini tidak menerima. Iya kan? Sehingga tidak ada terjadi satu pemulihan, tidak ada terjadi keselamatan, tidak ada terjadi mujizat Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran kerajaan Allah itu tidak diterima oleh orang muda ini, saudara. Ya. Tetapi berbeda saudara ketika Sakius berjumpa dengan Yesus. Itu ada di dalam Lukas pasal 19, saudara. Ayat 1 sampai 10, ya. Saya percaya Sakius sudah mendengar, ya kan? Mendengar tentang Yesus, lalu dia mau bertemu Yesus. Dan di dalam Alkitab dikatakan karena tubuhnya pendek, saudara ya, jadi dia susah untuk menerobos kerumunan orang. Tetapi Sakius berusaha dengan sepenuh hati bagaimana caranya berjumpa dengan Yesus, bisa melihat Yesus. Lalu dia naik ke pohon ara. Ketika dia naik, dia tahu, Tuhan Yesus jalurnya ke sini nih. Saudaraku, kalau orang-orang itu ya, orang-orang yang terkenal itu mau jalan, jalurnya udah disiapkan dulu saudara ya. Dari sini nanti belok ke sini, nanti belok ke sana gitu kan. Sakius tahu, lewat sini nih, aku naik dulu sebelum banyak orang. Naik dia saudara. Akhirnya berjumpa dengan Yesus. Sama-sama berusaha loh saudara, untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi perjumpaan dengan Yesus secara pribadi itu harus diusahakan. Enggak bisa serta-merta saudara, aku jadi orang Kristen tahu-tahu berjumpa dengan Yesus. Enggak saudara. Dan ketika Sakius berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata begini, Sakius turun. Aku hendak mampir di rumahmu. Wow, luar biasa saudara, ya kan? Sakius orang kaya juga enggak? Kaya, karena dia pemungut cukai saudara. Ya kan? Zaman dulu enggak ada yang meriksa-meriksa laporan-laporan enggak ada saudara ya kan zaman dulu. Pokoknya terserah petugasnya.
Sakyus orang kaya. Dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, saya percaya dialog antara Sakyus dengan Yesus itu berbicara tentang kebenaran-kebenaran, saudara. Dan ketika kebenaran itu sudah disampaikan, saudaraku, apa yang terjadi? Lukas 19 ayat 9. Apa saudara? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada keselamatan. Kapan Tuhan Yesus berkata seperti itu? Kejadiannya mirip dengan ketika orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus. Iya kan? Kalau orang muda itu dikatakan jual hartamu, tetapi Sakyus punya respon yang begitu luar biasa. Dia berkata apa? Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang aku rugikan, nah inilah saudaraku, ya, apa? Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Oh, itu dahsyat, saudara. Nggak ada orang yang seperti itu. Orang yang ngutang aja kadang lupa dengan utangnya, saudara. Iya kan? Memang lupa atau pura-pura lupa, nggak ngerti lah, saudara ya. Ini saudaraku sudah masuk, uangnya itu sudah masuk. Sakyus bilang, 4 kali lipat akan kukembalikan. Wah, itu luar biasa, saudara. Kalau saya ada di situ, saya ikut ngantri, saudara. Bilang aja sama Sakyus, waktu itu kau rugikan aku sekian, balikkan. Kan enggak mungkin ada catatan dia, saudara. Balikkan aku 4 kali lipat, ya kan? Dan saat itu juga Sakyus miskin, saudara. Semua orang akan antri minta dan bilang dirugikan supaya dapat 4 kali lipat. Berbeda, saudara. Sama-sama orang kaya, gitu kan, saudara ya? Sama-sama kaya, sama-sama berusaha bertemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika dia diterima Tuhan Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi, harus ada kebenaran yang disampaikan. Dan kebenaran itulah yang mengubah seseorang, saudara. Ketika orang itu merespon kepada kebenaran. Sakyus, ada keselamatan dalam keluarga Sakyus. Itu luar biasa, saudara. Itu dahsyat, saudaraku, ya kan? Ada keselamatan terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan, kalau pengiringan kita hanya mujizat, pengiringan kita hanya sekedar berkat, ketika kebenaran disampaikan, dia pergi, saudara. Enggak tahan. Oleh sebab itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, di dalam diri kita harus ada kebenaran-kebenaran itu. Dan kebenaran itu harus diusahakan. Caranya apa? Ikuti program gereja, saudaraku ya. Program gereja saudara di sini banyak, saudaraku. Nanti Pak Yahya bisa sampaikan. Banyak. Saya suka dengan istilah family altar itu, saudara. Ya, atau pendalaman Alkitab. Saya suka. Karena kalau di rumah, saudara, saya ini susah baca orangnya. Kalau baca ngantuk, saudara. Jadi, saudara, kalau di rumah adik-adik saya ngumpul, adik ipar itu ngumpul 2, dia orang yang suka baca. Kalau sudah ketemu, wah, dia bahas Alkitab, saudara. Wah, dari aliran ini, kemudian, wah, kalau ini menurut ini begini. Saya bingung. Saya hamba Tuhan bingung, saudara, malahan. Jadi saya banyak bertanya kepada mereka. Ya kan? Banyak bertanya. Saya ingin banyak kebenaran dalam hidup saya, saudara. Kenapa? Kalau kebenaran ada dalam hidup saya dan saya melakukan kebenaran itu, saudara, saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau saya mengalami Tuhan, karena kita berkenan kepada Tuhan, saudara, maka saya percaya apa yang ada di dalam Tuhan, itu juga ada dalam diri saya. Kuasa yang ada dalam dirinya ada kuasa juga dalam hidup saya. Otoritas yang ada dalam kehidupan Yesus, ketika saya mengalami Yesus dalam kebenarannya, maka otoritas itu juga ada dalam hidup saya. Intinya adalah berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, mengalami Tuhan itu harus diusahakan. Bukan serta-merta. Dan ketika kita meresponi kebenaran itu, maka terjadi kuasa Tuhan dinyatakan, saudara.
Haleluya, saudara. Ya kan? Haleluya. Saudara, kebenaran itu harus ada dalam hidup kita. Kebenaran itu harus dinyatakan. Dan harus kita responi, harus kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin ada yang bilang, iya Pak Pendeta ngomong gitu. Saudara, saya pernah muda. Saya pernah berkecimpung di dunia yang tidak jelas. Artinya apa? Enggak jelas mau kemana gitu. Saya itu waktu ngalami ini enggak jelas saya itu mau kemana. Enggak jelas, saudara. Sampai akhirnya saya ditangkap Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Dan saya katakan apapun yang terjadi, saya akan melayani Tuhan sampai napas terakhir. Ya, saudara tahu, saya pernah sakit 3 bulan tidak bangun, saudara. 3 bulan saya dari Jawa, dari rumah mama. Waktu itu saya pulang ke Pontianak, saya udah begini. Di Jakarta itu selesai saya diajak makan sahabat saya. Begitu salaman dia bilang, tunggu dulu. Badanmu panas sekali nih. Aku ngerasa sih, saya bilang gitu kan. Saya ngerasa pala saya sakit, mata saya pedas. Jemaat yang pindah ke Jakarta waktu itu antar saya. Om, panas nih om, ke dokter om. Enggak, pulang aja. Besok kan saya kembali ke Pontianak. Pulang saudara, waduh. Orang tuanya sibuk saudara. Waktu itu orang tuanya belum percaya Yesus. Sibuk cari obat. Gimana saya harus... Saya bilang udah, nggak apa-apa. Wah dia langsung sodorkan, minum ini om, minum ini. Karena dia belum percaya Tuhan ya saya minum saudara, supaya dia tenang gitu ya. Karena saya lihat dia begitu khawatir. Sudah gitu saudara tidur, besok pagi saya diantar ke bandara, pulang ke Pontianak. Saya udah bilang Ma, tolong dijemput. Kayaknya saya nggak bisa naik taksi, dijemput saudara. Oleh anak saya pulang, saudara tahu. Sekitar jam-jam 3 saya sampai di rumah, saudara, apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan semua tas, semua bawaan saya langsung di depan TV saya tidur. Dan tidak ingat apa-apa saudara. Sampai malam dibangunkan, makan, sedikit tidur lagi. 3 bulan saya seperti itu saudara. Sampai saya bilang belikan apel. Saya hanya mau apel. Makan apel satu hari hanya 2 biji saudara. Minum saya harus air hangat. Enggak mau, saya harus air hangat minum. Enggak boleh air dingin. Terus 3 bulan. Begitu saya bisa bangun saudara. Begitu saya baru bisa bangun, bisa aktivitas sebentar. Tiba-tiba teman saya bilang, Pak Yusuf bisa layani retreat SMA nih Pak. Kaget saya. Ini baru bangun saudara, belum seminggu, saya paling baru 2-3 hari saya bisa bangun. Saya bilang saya berangkat. Berangkat saya saudara, berangkat. Saya bilang kalau saya harus meninggal dalam pelayanan, saya akan meninggal dalam pelayanan. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai saya akan tetap hidup. Saudara puji Tuhan sampai sekarang saya hidup. Saudara, saya tahu masih banyak tugas yang harus saya kerjakan, tugas-tugas dari Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita punya hidup kekristenan bukan sekedar mujizat, bukan sekedar berkat, tapi ada kebenaran Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Apa yang sedang saudara alami saat ini? Satu pertanyaan. Engkau sedang sakit hati dengan keadaanmu? Jangan mempengaruhi imanmu. Ya, jangan kau biarkan sampai engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa melakukan sesuatu. Ada Yesus. Dia akan menolong kau, dia akan melepaskan engkau dari sakit hati. Caranya gimana? Lepaskan pengampunan. Ya, kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita bicara kebenaran. Kebenaran salah satunya lepaskan pengampunan. Seperti Yesus mengampuni saudara dan saya. Berapa banyak kita menyakiti hati Yesus, tetapi dia tetap mengampuni kita oleh kasih-Nya. Ampuni, lepaskan pengampunan. Doa Bapa kami apa? Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni, saudara. Bisa. Saya ngalami. Saya tidak akan bersaksi karena waktunya nanti terlalu panjang kalau saya harus banyak saksi, saudara. Saya alami yang seperti itu, menolong orang. Justru saya difitnah. Lalu ada jemaat bilang begini, Om,
Enggak usah nolong orang lain lagi. Oh enggak bisa. Kalau Tuhan suruh saya tolong, saya akan tolong. Walaupun ujung-ujungnya enggak bagus. Enggak apa-apa. Saya mau kerjakan kebenaran itu. Ya, saudara, selama saya bisa, saya lakukan. Saudara punya sakit hati, malam hari ini datang kepada Tuhan. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ampuni dan kau dilepaskan, kau akan menjadi anak Tuhan yang dahsyat di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai engkau lebih. Sakit hatimu itu membelenggu dirimu untuk engkau tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Membatasi gerakmu. Caranya apa? Jumpai Tuhan malam hari ini di tempat ini. Adakan kelepasan. Engkau punya sakit penyakit. Datang kepada Tuhan. Ketika kebenaran itu ada, saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara mengalami Tuhan, lalu ada kebenaran di dalamnya, saudara, mujizat terjadi. Sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Percaya, Tuhan sembuhkan. Malam hari ini, datang kepada Tuhan. Jangan takut. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan saya ketika saya sakit. Pendarahan di otak, penyempitan pembuluh darah di otak. Tuhan sembuhkan, sampai sekarang saya tidak minum obat. Padahal dokter internis katakan seumur hidup harus minum obat. Saya katakan tidak, saya punya Tuhan yang dahsyat. Dengan doa puasa Tuhan sembuhkan, saudara. Sampai detik ini saya tidak minum obat. Saya hanya minum obat 1 bulan. Karena 1 bulan saya dikasih obat di Jawa Timur, saudara. Setelah obat itu pun tidak habis obat itu. Kami doa puasa, Tuhan jamah dan sembuh. Ada kebenaran, ada mujizat, saudara. Bukan mujizat baru kebenaran, enggak. Tapi ketika ada kebenaran, mujizat terjadi. Ketika ada kebenaran, kau dilepaskan, kau dipulihkan. Caranya gimana? Usahakan berjumpa dengan Yesus. Mari saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan singkat. Tapi saudara, saya ingin saudara mengalami Tuhan. Jemaat di tempat ini mengalami Tuhan. Engkau yang sakit hati, datang malam hari ini. Mungkin kau berkata, waduh aku malu. Enggak perlu malu. Sakeus seorang pejabat mau dia naik ke pohon untuk berjumpa dengan Yesus dan terjadi keselamatan. Ya kan? Tuhan Yesus sebagai Allah datang ke dalam dunia hanya untuk saudara dan saya. Dia enggak malu, saudara. Kenapa kita harus malu? Saudara mau dilepaskan? Saudara mau bebas berkarya buat Tuhan? Atau saudara hanya hidup di dalam sakit hati? Saudara hanya hidup di dalam kelemahan tubuh yang saat ini saudara hadapi? Atau masalah yang sedang saudara hadapi? Enggak ada masalah yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Cari sumbernya. Cari perjumpaan dengan Yesus. Ketika seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, dia cari Yesus. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia hanya berkata apa? Asal ku jamah saja, jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Terjadi kesembuhan, saudara. Ketika ada perjumpaan dengan Yesus, dan tentunya ada kebenaran yang disampaikan. Mari saudaraku, engkau anak-anak muda, Bapak Ibu, ayo datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Keselamatan akan diberikan, kebebasan akan diberikan, kelepasan akan diberikan malam hari ini. Pemulihan akan terjadi pada malam hari ini. Datang, jumpai Yesus, terima kebenaran. Engkau akan lebih dahsyat di dalam Tuhan. Saya percaya kita ini milik Tuhan. Kita ini punya potensi yang Tuhan berikan. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus tidak akan berkarya. Kenapa? Karena kita kungkung, kita kerangkeng dengan sakit hati. Kita kerangkeng dengan masalah-masalah yang memenuhi pikiran kita. Sehingga kita tidak bebaskan Roh Kudus bekerja. Malam hari ini Roh Kudus akan bekerja buat kita. Pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara pemain musik maju, saudara, ayo adakan perjumpaan dengan Tuhan.
apapun yang menjadi bebanmu saat ini, sekali lagi, apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi kesulitanmu, datang kepada Tuhan. Dia akan membela saudara. Dia akan mengadakan mujizat buat kita. Yesus mengadakan mujizat. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus. Kekuatan di hidupku, kita katakan itu pada Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Dia akan membebaskan kita, saudara. Dia akan melepaskan kita. Haleluya, haleluya. Dia akan memakai saudara dengan lebih dahsyat. Jauhkan harga diri kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Engkau silahkan angkat tanganmu. Engkau perlu Tuhan malam hari ini. Engkau perlu Tuhan jamah saudara. Engkau perlu Tuhan untuk memulihkan hidupmu. Jangan biarkan sakit hati. Jangan biarkan kelemahan tubuhmu. Jangan biarkan pikiranmu membelenggu kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Penuh kuasa. Engkau yang mau didoakan. Apapun masalahmu, engkau boleh maju ke depan. Siapapun engkau, silakan maju ke depan. Kita akan doakan. Tidak usah lirik kiri kanan. Saudara perlu, engkau punya sakit hati, maju ke depan. Engkau punya sakit penyakit, engkau maju ke depan. Haleluya. Silakan maju ke depan. Tuhan akan berkarya malam hari ini buat saudara. Tuhan akan memberikan perjumpaan secara pribadi kepada saudara. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan ditolong oleh Tuhan, oleh kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, mari saudara. Engkau harus menang. Engkau harus menang di dalam Tuhan. Engkau harus menang dari sakit penyakit. Engkau harus menang dari kelemahan tubuhmu. Amin, haleluya. Berseru, berharap dalam Yesus saja. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Saudara tutup mata, saudara berhubungan pribadi dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Tak akan goyah selamanya. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan, aku perlu Kau Tuhan. Aku perlu keajaiban-Mu Tuhan. Aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Persoalanku berat. Aku sakit hati Tuhan dengan orang-orang di sekitarku. Datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Tuhan. Jesus, haleluya. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawat kami, lepaskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terus nyanyikan pujian ini. Dia sanggup memulihkan kita. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
merawat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau mengangkat setiap sakit hati kami. Engkau mengangkat setiap kepahitan yang ada dalam hati kami. Engkau juga memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang mengalami persoalan. Kami percaya pertolongan Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu yang heran. Kebenaran-kebenaran Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah menjadi rema buat kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan, ada kebenaran yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan-Mu terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang terberkati pada firman pada malam hari ini? Haleluya. Saya rindu untuk bertanya Bapak Ibu Saudara, apa ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, tidak ada ya. Berarti jemaat-jemaat yang setia akan Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan Gembala Menyapa dan Bethany News Pontianak Multimedia. Saya persilahkan. Shalom, jemaat Bethany Yestoya yang saya kasihi, puji Tuhan. Saya selaku gembala saudara menyapa, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengerti, yang peduli kepada kita. Saya percaya Dia sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Ayo kita sekarang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ya, ini saya bersama dengan para parents, wah orang tua dari Yes Kid, ya umur 0 sampai 10 tahun. Nah, jadi gereja kita sangat perhatian dengan gereja anak. Saya berharap juga sesuai tema bulan ini, perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukan hanya saudara yang berjumpa pribadi dengan Yesus, anak-anak kita harus sedini mungkin juga berjumpa dengan Yesus, yaitu bisa bertobat. Sebab apa? Itu yang Tuhan Yesus maui. Jadi kita pastikan sekarang Yesus ada bersama kita. Ya, jangan lupa 2 program gereja kita, pembangunan yang sudah berjalan dan juga family altar. Saudara yang belum berfamily altar, ayo bisa cepat ikut berfamily altar ya. Hubungi Pastor Afat. Ya, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pakai yel-yel dulu ya. Bersama Yesus pasti bisa. Bethany Yestoya Malang pasti bisa. Yes, yes, yes. Ayo dadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom, jemaat Bethany Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tiap hari adakan mujizat untuk pembangunan Bethany Yestoya Malang 10 lantai. Ya, kita jangan khawatir, jangan takut, sebab Yesus itu hidup, Dia berkuasa bisa menolong kita. Ya, semangat-semangat, kita sebentar sudah akan pengecoran lantai 4. Ya, ayo kita sekarang berdoa dan support untuk konsentrasi pengecoran lantai 4. Jadi gerakan pembelian besi ya 1 kilo 11.000. Saudara silakan mau memberi 1 kilo, 2 kilo, mungkin 10 kilo, 110.000 terserah. Yang penting kita kerjakan bagian kita, nanti Yesus yang adakan mujizat. Pasti akan diselesaikan dengan sempurna dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Saya terima kasih buat taburan saudara. Saya berdoa biar ini menjadi taburan yang subur dan kita akan menuai maksimal 100 kali lipat. Kita diberkati jadi berkat, kita diberkati jadi berkat dan Tuhan Yesus
akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betania Yestoya Pontianak untuk hadir di dalam ibadah raya Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini diadakan di Gereja Betania Yestoya, Komplek Ayani Mega Mall Blok D nomor 3. Ajak semua keluarga, saudara, sahabat, rekan yang kita kasihi untuk bersama-sama kita memuliakan Tuhan, sehingga amanat agung Tuhan Yesus menjadikan semua bangsa muridnya akan digenapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk tergabung di dalam ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pada pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 pagi melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 50712059995 dengan password FA huruf besar semua. Mari keluarga besar Betania Yestoya Pontianak, kita mengawali hari-hari kita dengan datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari-hari yang kita lewati, kita akan mengalami dan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu menyertai kita. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Betania Yestoya Pontianak untuk hadir dalam ibadah doa malam, pujian dan penyembahan. Ibadah ini diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam, bertempat di Gereja Betania Yestoya Pontianak, Komplek Ayani Mega Mall Blok D nomor 3. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan, dan ada pertolongan. Ajak semua saudara, sahabat, orang-orang yang kita kasih untuk bersama-sama kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Saya mau bertanya di mana apa Bapak Ibu sudah tergabung di dalam grup WA, grup Yestoya Pontianak. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, saya himbau, saya minta untuk Bapak Ibu boleh kami masukkan di dalam grup. Bagi Bapak Ibu yang belum ada kontak, terutama mungkin saya belum minta nomor Bapak Ibu, perbolehkan kami untuk meminta nomor Bapak Ibu supaya kami masukkan dalam grup di Fellowship Betania Yestoya Pontianak, dan di mana di situ terdapat banyak informasi setiap harinya, kegiatan gereja, ada doa pagi, ada doa malam, ada juga FA, ada juga ibadah youth, ada juga ibadah umum, dan juga ada firman Tuhan setiap hari. Ada gembala menyapa supaya hari-hari Bapak Ibu bisa setidaknya sesibuk-sibuknya kita bisa baca satu ayat aja dalam satu hari, atau kita setiap hari mendengar gembala menyapa, atau juga ada renungan-renungan firman Tuhan yang kita mungkin membaca 1-2 menit sudah selesai. Setidaknya hari-hari kita isi dengan mengingat akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengingat Tuhan, kita mengagungkan dalam hati kita, atau kita bersyukur kepada Tuhan, maka ada kekuatan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, ada pemulihan, ada pertolongan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum tergabung dalam grup besar Fellowship Betania Yestoya Pontianak, izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu tergabung di dalamnya, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini. Kiranya
Syukur buat kasih Tuhan kami telah melakukan apa yang menjadi bagian kami di rumah Tuhan. Kami percaya hari-hari kami selalu ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan, ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati setiap langkah kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami Tuhan. Kami percaya pesta demokrasi ada. Boleh kami jalankan, boleh kami lakukan dengan rasa aman dan tenang. Karena ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang melimpah atas bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami yang ada. Tuhan berkati sampai masa jabatan yang telah ditetapkan. Biarlah berkat-Mu melimpah supaya mereka dapat melakukan dan mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Dengan kebenaran dan kebenaran daripada Tuhan. Dengan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Samuel Sianto. Beserta keluarga, istri, anak, mantu dan cucu. Tuhan berkati. Berikan hikmat, berikan kekuatan. Berikan berkat Tuhan. Berikan kesehatan juga dalam hidupnya. Kami juga berdoa wakil gembala kami, Bapak Bimo, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah kasih Tuhan memberkati hidupnya. Juga istri dan anak Tuhan berkati. Kami percaya kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas hidup pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sebagai keluarga besar Betani STI Pontianak. Kami percaya kami selalu ada dalam kasih-Nya Tuhan. Kami selalu ada dalam berkat-Nya Tuhan. Kami selalu ada dalam pertolongan-Nya Tuhan. Kekuatan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Sehingga setiap langkah kami selalu mengalami dan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, biarlah kami terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Mari buka hatimu, buka tanganmu, tengadahkan wajahmu ke atas. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Melalui Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Untuk menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Di bawah ada cafe break, Bapak Ibu bisa berfellowship bersama. Tuhan Yesus memberkati.